Nih, mahasiswa beri tenggat waktu 18 hari, ancam demo reformasi jilid 2. Catat, karena Indonesia udah pernah membayar harga yang amat sangat mahal di tahun 98 dan gak ada alasan apapun itu untuk mengulang tragedi yang sama. Dan kalau ada yang masih pengen ngulang hal yang sama, emang ya, kalian emang pantas disebut pengkhianat bangsa. Saya pun siap berdarah-darah demi membela pemerintah, demi menjaga NKRI ini. Politik Indonesia makin panas, kini ada isu dari mahasiswa dan akademisi untuk melakukan reformasi jilid. Tuh, di sisi lain rakyat pun tak terima dan tak segan-segan akan membela dengan keras jika diperlukan. Mari kita simak videonya. Ngomporin orang untuk emosi itu emang gampang banget. Contohnya, lihat postingan ini. Ini serius ya, gue mau nanya gitu. Ada ya manusia-manusia yang katanya punya otak, berpendidikan, ngajakin ngulang kejadian 98. Ini maunya apa? Biar ganti presiden? Mau siapa sih jadi presidennya? Emangnya dipikir kejadian 98 itu cuma ganti presiden doang? Kejadian di 98 itu adalah krisis terbesar bangsa ini dalam sejarah. Permasalahan ekonomi dibuat rusuh tanpa moral. Berawal daripada krisis Asia di tahun 97, di mana nih ya, pada saat itu nilai tukar rupiah kita terhadap dolar itu 2.400-an jadi 5.000. Terus di demo, yang tahu sendirilah sejarah bagaimana mencatatkan apa yang terjadi di tahun 98. Yang akhirnya membuat politik tuh nggak stabil. Dan hasilnya apa? Pada saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar jadi 17.000. Artinya, di saat itu, ketidakstabilan membuat ekonomi kita kontraksi 13%. Inflasi itu jadi 77%-an. Harga bahan pokok naik semua. Daya beli masyarakat jatuh sejatuh-jatuhnya. Yang kena dampak siapa? Emangnya dengan demo yang katanya reformasi itu malah balikin rupiah jadi 2.400 atau lebih baik? Yang ada, masyarakat miskin yang awalnya cuma 22 juta orang di tahun 96, itu malah jadi 50 juta orang di tahun 98. Belum lagi kalau misalnya kita ngomong masalah dampak sosialnya. Kerusuhan di Mei tahun 98 itu menghilangkan lebih daripada 1.000 nyawa. Bangunan dirusak, terbakar, toko pada dijarah, pelaku usaha pada kehilangan modal hidupnya gara-gara kerusuhan itu. Belum lagi ngomongin tragedi kemanusiaan dengan adanya kasus kekerasan seksual yang ada di dalam suasana kerusuhan itu. Jadi, kalau misalnya ada yang ngomong, ayo ulangi lagi apa yang terjadi di 98. Yang mau diulangi yang mana? Apakah kemiskinan yang naik jadi 2 kali lipat? Apakah ekonomi yang lebih anjlok 13%? Apakah toko dan usaha orang yang terbakar? Atau apakah nyawa-nyawa yang hilang yang sampai saat ini masih dikenang dan diperjuangkan terus setiap hari Kamis di depan istana? Atau apakah luka sosial yang lainnya? Yang jadi pertanyaan gue saat ini, apakah lu pada yang teriak reformasi, revolusi, nantinya akan mau dan siap bertanggung jawab atas setiap konsekuensi yang muncul daripada apa yang lu teriak-teriakkan? Lihat deh, daripada sejarah, ada penjarahan, pemerkosaan, ya, you name it lah sisanya. Ini puluhan tahun tragedi 98 ini terjadi ya. Sampai sekarang lukanya itu belum sembuh. Terus bakal sanggup dan pantas nggak semua rakyat Indonesia mengalami luka itu lagi? Kritik ke pemerintah itu oke, sah. Mau demo juga, silahkan. Karena itu adalah hak konstitusional warga negara. Dan bahkan kalau kita mau jujur, kritik yang jadi tameng untuk hujatan itu bahkan sekarang udah kayak hal yang lumrah. Udah hal yang dinormalisasi. Tapi tidak dengan yang satu itu. Karena kritik dalam demokrasi menurut gue itu penting. Tapi jangan menyamakan demo sama rusuh. Jangan pernah berpikir kekacauan itu adalah jalan pintas masalah perubahan. Karena sejarah udah mencatat dan membuktikan bahwa chaos itu hanya membuat rakyat biasa paling menderita, bukannya para elit politik. Dan kalau memang benar-benar mau memperbaiki bangsa ini, intensinya debat dengan data, kritik dengan argumen, perjuangkan perubahan pakai cara yang demokratis. Jangan cuma memperjuangkan demokrasi, ngatain pemerintah otoriter, tapi justru tindakan yang ngatain lebih jahanam daripada yang dikatain. Dan ngelihat apa yang terjadi, termasuk postingan tadi, ini untuk pemerintah ya. Buka dong komunikasinya yang lebih baik sama masyarakat. Badan lembaga kayak Badan Komunikasi Pemerintah di Bakom misalnya. Komunikasikan dong dengan tepat apa yang jadi selisih paham antara masyarakat dengan pemerintahnya. Keluhan yang disampaikan masyarakat dijawab, dijelaskan dengan baik. Jangan sampai kosong. Karena kalau ruang informasi dibiarkan kosong, yang akhirnya mengisi adalah spekulasi, provokasi, dan disinformasi. Masa kalian yang punya resource begitu banyaknya, jadi kalah sama pemberitaan media dan new media yang pasang headline? Berita positif yang harusnya kalian sampaikan dengan jor-joran, yang harus sampai ke masyarakat, justru nggak sampai ke masyarakat, dan itu akhirnya menggerus kepercayaan masyarakat yang melihat headline media yang didukung algoritma. Dan semua hal tadi gue sampaikan karena gue mengingat apa yang disampaikan oleh Kepala Bakom saat ini ketika podcast bareng. Pada saat itu, beliau masih jadi Kepala KSP ya, dan bicara bahwa tugas komunikasi pemerintah itu miliknya Bakom sebenarnya. Jangan sampai cuma diomongan doang, tapi pelaksanaannya kosong. Masyarakat harus lebih cermat dalam mengkritik. Pemerintah harus lebih terbuka akan kritik. Jangan sampai hal kayak gini justru kembali ditunggangi dan mengulang keterpurukan yang sama. Karena belum tentu juga nih, reformasi revolusi itu membawa demokrasi yang lebih baik. Yang ada, makin sengsara kalau melihat sejarah yang tercatat. Karena Indonesia udah pernah membayar harga yang amat sangat mahal di tahun 98. Dan gak ada alasan apapun itu untuk mengulang tragedi yang sama. Dan kalau ada yang masih pengen ngulang hal yang sama, emang ya, kalian emang pantas disebut pengkhianat bangsa. The rest, just for yourself, don't get lost in the noise. Buat para mahasiswa, jangan sampai kita yang pro pemerintah ini ikut demo membubarkan demo kalian. Ya, jangan sampai. Kalau sampai kita turun ke jalan, kocar kacir kalian. Hah? Mau tumpah-tumpahan darah, ayo.
Gua siap maju paling depan untuk membubarkan demo kalian. Hayo. Jadi jangan sampai kita yang pro pemerintah ini habis kesabaran. Ya. Kalian demo-demo nggak jelas, ujung-ujungnya turunkan presiden. Mau presiden siapapun, di mata pembenci tidak akan ada benernya, guys. Tidak akan ada benernya. Karena mereka ini diduga kuat, didanai oleh pihak asing. Pihak-pihak, mafia-mafia yang bisnis haramnya dirampas oleh pemerintah. Yang bisnis haramnya yang dulu-dulu enak-enak saja, tapi ketika di pemerintahan Prabowo digusur, dibabat habis. Ini jadi mereka ini dibayar untuk bersuara di sosial media. Masalah sedikit dibesar-besarkan, ya karena tugas mereka seperti ini. Jadi intinya, jangan sampai kita yang pro pemerintah ini ikut demo. Tapi demo kita ini membubarkan demo kalian, kocar-kacir kalian. Saya pun siap berdarah-darah demi membela pemerintah, demi menjaga NKRI ini. Dari antek-antek asing ya, jangan sampai ya. Kalau kita sudah turun ke jalan, habis kalian. Ya.